Hai, halo, perkenalkan nama saya Adila Angelina. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Luar Sekolah. Pada kali ini saya akan menjelaskan apa itu teori humanistik. Teori humanistik adalah teori yang menyatakan bahwa manusia berhak mengenali dirinya sendiri sebagai langkah untuk belajar, sehingga diharapkan mampu mencapai aktualisasi diri. Itulah mengapa teori ini beranggapan bahwa proses belajar dinilai lebih penting daripada hasil belajar itu sendiri. Pengertian tersebut juga berlaku jika teori ini diterapkan di kegiatan pembelajarannya, artinya pengertian teori belajar humanistik bisa disamakan dengan pengertian teori belajar humanistik. Adapun pengertian teori belajar humanistik menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, ada Arthur Combs. Arthur Combs seorang pendidik sekaligus psikolog asal Ohio, Amerika Serikat. Beliau merupakan salah satu tokoh yang ikut berperan pada sejarah teori belajar humanistik. Combs berpendapat bahwa belajar merupakan kegiatan yang bisa dilakukan di mana saja dan menghasilkan sesuatu bagi dirinya. Pada kegiatan belajar, seseorang bahkan guru tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang tidak disukai oleh individu yang bersangkutan. Yang kedua ada Abraham Maslow. Menurut Maslow, belajar merupakan serangkaian proses yang harus dilalui untuk mengaktualisasi dirinya. Pada kegiatan belajar diharapkan seorang individu bisa memahami dirinya dengan baik. Yang ketiga ada Carl Rogers. Menurut Rogers, pada proses belajar dibutuhkan sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara individu yang sedang belajar dari pihak yang memberi pembelajaran. Oke, kita lanjut lagi. Selain pengertian, ada juga manfaat teori humanistik. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik. Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Dan yang keempat, ada mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Jadi, itulah keempat manfaat teori humanistik. Lanjut, yang ketiga, ada tujuan. Pada prinsipnya, tujuan teori belajar humanistik adalah memanusiakan manusia sehingga seorang individu bisa lebih mudah dalam memahami diri dan lingkungannya untuk mencapai aktualisasi diri. Jika merujuk pada tujuan ini, seorang pendidik harus mampu mengarahkan atau menjadi fasilitator tanpa ikut campur terlalu mendalam pada proses pengendalian diri peserta didik sehingga diharapkan bisa tercapai tujuan pembelajaran. Selain tujuan, teori belajar humanistik memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, menekankan pada aktualisasi diri individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang terakhir, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Jadi, itulah ciri-ciri teori belajar humanistik. Oh iya, selain ciri-ciri teori humanistik, ada juga prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri, yaitu yang pertama, setiap manusia memiliki nalar untuk belajar secara alamiah. Yang kedua, belajar terasa sangat bermanfaat jika memiliki relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga, proses belajar bisa mengubah persepsi seseorang akan dirinya. Yang keempat, makna belajar akan terasa jika dilakukan oleh diri sendiri. Dan yang kelima, setiap pembelajar harus mampu menumbuhkan kepercayaan dirinya. Yang terakhir, belajar sosial tentang proses belajar itu sendiri. Jadi, itulah prinsip yang tidak jauh dari manusia itu sendiri.
Oke, kita lanjut. Konsep dasar yang harus dijadikan acuan pada teori belajar ini adalah manusia memegang peranan penting pada kesuksesan dirinya sendiri. Untuk mencapai kesuksesannya, seseorang individu harus memiliki motivasi yang kuat, sehingga tidak pernah menyerah untuk terus belajar dengan tetap memperhatikan pada beberapa aspek penting, yaitu kognitif dan afektif. Adapun motivasi bisa berasal dari dalam maupun luar individu. Selain motivasi, seorang juga harus memahami bagaimana cara belajar teori humanistik. Perpaduan antara keduanya diharapkan bisa menghasilkan kesuksesan. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada teori belajar Arthur Combs. Teori ini berpandangan bahwa belajar akan terasa berarti bagi pembelajar itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidik tidak memiliki wewenang untuk mengatur materi yang relevan dengan kehidupan individu pembelajar. Kepekaan pendidik menjadi kunci terlaksananya teori belajar di sekolah. Pendidik juga harus memberikan pemahaman bahwa nilai bukan hal utama yang ingin dicapai pada pembelajaran, melainkan proses untuk mendapatkan pengetahuannya. Dan yang kedua, ada teori belajar Bloom dan Krathwohl. Teori belajar yang dikemukakan Bloom dan Krathwohl ini fungsi pada hal-hal yang pasti bisa dikuasai oleh seseorang setelah melalui proses belajar. Teori ini juga menjadi latar belakang ditemukannya taksonomi Bloom yang kini dikenal di dunia pendidikan Indonesia. Yang ketiga, teori belajar Carl Rogers. Teori ini dikemukakan oleh tokoh psikologi humanistik dari Illinois, Amerika Serikat. Menurut Carl Rogers, belajar harus melibatkan sisi intelektualitas dan emosional peserta didik. Oleh karena itu, motivasi belajar wajib dimiliki oleh individu yang sedang belajar. Dan yang keempat, ada teori belajar Maslow. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Harold Maslow. Ini berpandangan bahwa setiap individu akan berupaya memenuhi kebutuhan hierarkis hidupnya. Oleh karena itu, penting adanya dorongan untuk maju ke arah yang lebih baik. Sebagai produk yang dirumuskan oleh manusia, setiap teori tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Oke, kita lanjut. Yang pertama, kelebihan, yaitu menekankan pada pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap setiap individu. Yang kedua, bisa menumbuhkan minat seseorang untuk terus belajar. Yang ketiga, menjadikan seseorang memiliki pengalaman yang berarti. Yang keempat, menumbuhkan kreativitas individu. Yang kelima, bisa mengubah sikap dan pola pikir individu. Dan yang keenam, semakin lama seseorang pembelajar bisa mencapai aktualisasi dirinya dengan baik. Adapun kekurangan teori belajar ini, yaitu proses belajar bisa gagal jika tidak ada kesungguhan dari setiap individu. Yang kedua, bisa memunculkan sikap individualisme. Yang ketiga, peran pendidik menjadi terbatas karena hanya sebagai fasilitator. Yang keempat, bisa memicu kesenjangan keberhasilan setiap individu jika terdapat sebagian individu yang sulit untuk mengenali potensi dirinya. Yang kelima, tidak bisa dijadikan metode pembelajaran secara praktis. Yang keenam, guru tidak boleh lelah dalam memotivasi peserta didiknya. Teori belajar ini bisa diterapkan oleh setiap individu di luar pendidikan formal maupun diterapkan di dalam pembelajaran pendidikan. Sementara itu, aspek pendidikan menurut teori belajar humanistik adalah aspek kognitif dan afektif. Jika hanya fokus pada aspek kognitif saja, proses belajar tidak akan membawa perubahan perilaku peserta didik. Lantas, bagaimana teori belajar humanistik dan aplikasinya dalam pembelajaran? Berikut ini 2 poin pentingnya. Poin pertama ada langkah-langkah pembelajaran. Sebagai seorang guru, bapak atau ibu adalah orang yang paling tepat menerapkan teori ini pada para peserta didik dengan berpedoman pada langkah-langkah berikut. A. Menentukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran. B. Merumuskan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran. C. Melakukan identifikasi awal terhadap kemampuan setiap siswa. D. Melakukan analisis topik untuk mengidentifikasi kemungkinan keikutsertaan peserta didik pada pembelajaran tersebut. E. Membuat rancangan fasilitas belajar. F. Memberikan bimbingan agar peserta didik bisa belajar secara aktif. G. Mendorong peserta didik untuk memahami makna dan pengalaman selama belajar. H. Memberikan bimbingan tentang konseptualisasi
pengalaman yang diperoleh dari hasil belajar. I. Memberikan bimbingan pada peserta didik untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. J. Mengadakan evaluasi kegiatan pembelajaran. Itulah poin pertama, lalu kita lanjut ke poin kedua, ada aplikasi teori pembelajaran humanistik. Kalian harus memahami bahwa peran guru pada teori belajar humanistik hanya sebagai fasilitator. Untuk mengaplikasikan teori pembelajaran ini, tugas fasilitator adalah sebagai berikut. A. Memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. B. Jika peserta didik belum memahami tujuan pembelajaran, guru bisa memberikan penjelasan kembali. C. Guru harus bisa memahami karakter setiap peserta didik yang dimampunya. D. Menyediakan sumber belajar, baik buku, media visual, maupun audio. E. Tetap menjalin komunikasi dengan peserta didik agar kondisi pembelajaran tetap terkontrol. F. Selalu memberikan dorongan pada peserta didik agar lebih peka dan kreatif. G. Mengkondisikan suasana belajar tetap kondusif. Dan yang terakhir, ada memacu keaktifan peserta didik. Jadi itulah penjelasan mengenai teori humanistik. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast saya terkait apa itu teori humanistik, manfaat dan tujuan, serta masih banyak yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.